Lo ngerasa nggak sih kalau hidup tuh terasa buru-buru banget? Kayak semua orang berlomba cepet-cepetan, padahal lo sendiri juga nggak tahu sedang ngejar apa. Atau mungkin lo lagi ada di fase capek ngikutin standar hidup orang lain, tapi di sisi lain juga insecure karena keuangan lo belum stabil-stabil banget. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tentang slow living. Gaya hidup yang sekarang makin banyak dicari orang. Karena ya jujur aja, hidup cepat-cepatan itu melelahkan banget. Tapi pertanyaan besarnya, bisa nggak sih kita ngejalanin slow living, sementara duit kita aja masih pas-pasan? Jawabannya bisa banget. Gua bakal bahas gimana caranya ngejalanin slow living meskipun belum banyak duit, dan gimana biar bisa tetap tenang walaupun hidup lo nggak seglamor isi timeline orang lain. Cara pertama adalah kurangi FOMO dan tambahi JOMO. Salah satu kunci utama dari slow living itu adalah berhenti ngerasa harus selalu ikut-ikutan semua hal. Kita hidup di era FOMO di mana semua orang kayaknya lagi ngelakuin sesuatu yang keren. Teman-teman lo mungkin lagi staycation di Bali, influencer favorit lo lagi buka bisnis baru, atau teman-teman SMA lo tiba-tiba udah nikah semua sama orang-orang tajir. Pas lo lihat itu semua di medsos, lo jadi ngerasa ketinggalan, panik sendiri, ngerasa hidup lo gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Padahal, slow living ngajarin kita buat ngurangin FOMO dan belajar nikmatin JOMO atau joy of missing out. Artinya, lo nggak harus ikut semua tren. Justru, lo bisa bahagia karena nggak ikut-ikutan, bukan malah sedih karena nggak kebagian. Misalnya, lu bisa nolak ajakan nongkrong dari temen-temen lu kalau lagi pengin hemat atau butuh waktu buat diri sendiri. Lu bisa bilang enggak ke acara-acara fancy yang bikin dompet lu boncos, dan itu bukan berarti lu ngebatasin hidup lu ya. Justru lu lagi milih mana yang penting buat lu. Yang keren dari JOMO ini adalah lu jadi bisa hidup lebih sadar, lebih tenang, dan yang paling penting, nggak boros. Lu nggak perlu keluar duit buat validasi sosial. Nggak perlu beli barang viral, cuma biar bisa masuk ke lingkaran tertentu. Justru dengan nikmatin waktu lo sendiri atau aktivitas yang low-key, lo bisa hemat dan dapetin ketenangan yang nilainya lebih mahal daripada sekadar ikut tren. Cara kedua, nikmatin rutinitas kecil. Slow living bukan berarti lo harus tinggal di pegunungan atau buka kafe estetik yang penuh bunga. Enggak gitu juga. Slow living bisa dimulai dari hal paling deket sama lo, rutinitas kecil sehari-hari. Contohnya, lo bangun pagi, terus bikin kopi atau teh buat diri lo sendiri, terus duduk sebentar tanpa nyentuh HP, tanpa buka medsos, dan nikmatin rasa itu. Atau misalnya malam-malam lo lipat baju sambil dengerin playlist favorit, nyalain lilin aromaterapi yang murah aja dari e-commerce, atau sekadar nyapu kamar sambil muter lagu pelan-pelan. Ini semua juga bentuk slow living loh. Yang penting dari semua itu adalah lo hadir di momen itu. Lo ngerjainnya nggak sambil multitasking, ngerjain 100 hal. Nggak sambil mikirin chat kerjaan, nggak sambil ngecek story Instagram orang. Rutinitas kecil ini ngajarin lo buat lebih mindful, buat sadar bahwa lo hidup di sini, sekarang. Bukan sibuk ngejar hal yang belum kejadian atau galauin masa lalu. Dan kerennya, ini semua nggak perlu duit banyak. Lo nggak perlu bayar membership atau langganan buat bisa ngerasa damai. Kadang yang lo butuhin cuman waktu dan kesadaran buat ngelakuin semuanya pelan dan tulus. Daripada lu kejar-kejar healing yang mahal, coba dulu rawat momen-momen kecil di keseharian lo, itu jauh lebih sustainable dan lebih jujur. Cara ketiga, lakuin aktivitas yang butuh perhatian penuh. Nah, ini nyambung sama poin sebelumnya, tapi lebih spesifik. Misalnya, lo masak dari awal, dari nyiapin bahan, motong bawang, sampai plating. Lo nikmatin semua prosesnya, atau lo gambar manual di kertas, perhatiin tiap goresan pensil, atau nyiram tanaman pagi-pagi sambil bener-bener nikmatin bentuk daunnya, baunya, prosesnya. Intinya, cari aktivitas yang nggak bisa lo kerjain setengah-setengah. Aktivitas yang maksa lo buat hadir full di situ, karena pas lo full presence, bener-bener fokus, bener-bener ada di situ, pikiran lo jadi lebih tenang, nggak loncat-loncat, hati juga lebih adem. Dan sekali lagi, ini nggak harus mahal. Lu nggak butuh gadget canggih atau tools jutaan, yang penting adalah niat dan kesediaan buat ngerjainnya tanpa distraksi. Kadang kita mikir, slow living tuh soal punya banyak waktu luang. Padahal bukan jumlah waktunya, tapi kualitasnya. Lu punya 30 menit buat masak dan nikmatin prosesnya, itu jauh lebih berarti dibanding 3 jam scroll TikTok nggak jelas. Cara keempat, membeli barang dengan kesadaran penuh atau mindful consumption. Lo pernah nggak sih lagi scroll e-commerce, nemu barang lucu, diskon, terus langsung check out? Nah, itu salah satu jebakan yang bikin kita susah hidup slow. Karena slow living bukan cuma soal pelan-pelan, tapi juga sadar sama apa yang kita konsumsi. Sebelum lo beli sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Gua beneran butuh ini atau cuma kalap diskon doang ya?
Barang ini bakal gua pakai berkali-kali atau cuman lucu doang buat difoto dan upload. Mindful consumption ngajarin kita buat lebih pilih-pilih, bukan ribet, tapi sadar, nggak impulsif. Dan kabar baiknya, ini bikin kita jauh lebih hemat, karena lu jadi nggak asal beli. Barang yang lu punya jadi lebih awet, lebih berguna, dan kamar lu juga nggak jadi gudang barang-barang nggak penting. Bukan anti belanja ya, tapi belanjanya tuh lebih niat, nggak asal karena dorongan sesaat. Karena kadang yang bikin boros itu bukan karena duit lu kurang, tapi karena lu kebanyakan distraksi. Cara kelima, prioritaskan waktu bukan barang. Ini salah satu mindset shift yang penting banget. Banyak dari kita mikir hidup tuh tentang punya banyak barang, padahal slow living ngajarin buat balik ke hal yang lebih esensial, yaitu waktu. Waktu lu jauh lebih mahal dari semua barang yang bisa lu beli. Punya waktu ngobrol santai sama keluarga, deep talk sama sahabat, atau pasangan, atau sekadar jalan pagi sambil ngopi, itu nilainya nggak bisa dibeli. Tapi sayangnya, kita sering ngorbanin semua itu buat lembur demi beli barang yang kadang nggak bikin kita bahagia juga. Akhirnya lo capek, overthinking, dompet boncos, tapi jiwa tetap kosong. Makanya, kalau bisa milih, coba invest waktu buat ikut komunitas, ngembangin hobi atau tidur cukup. Itu semua bentuk slow living yang nggak butuh modal gede. Karena kebahagiaan jangka panjang itu biasanya datang dari hubungan yang sehat dan waktu yang berkualitas, bukan jumlah barang yang lo punya. Cara keenam, digital detox atau mengurangi penggunaan perangkat digital secara teratur. Ini nih tantangan buat kita yang hidup di era digital. Setiap hari kepala kita dijejelin sama info, berita buruk, pencapaian orang, konten viral, tren baru. Otomatis bikin kita ngerasa kurang mulu. Digital detox tuh bukan harus hapus semua sosmed dan kabur ke gunung ya, tapi lebih ke ngasih jeda buat diri sendiri. Cabut dulu, matiin notifikasi. Sehari aja tanpa buka medsos itu udah ngaruh banget buat mental. Slow living butuh space, ruang kosong biar lu bisa mikir jernih, ngerasain sekitar, dan nggak terus-terusan ke distract sama dunia luar. Dan ini gratis. Lo cuma butuh keberanian buat bilang, gua butuh hening sebentar. Dan pas lo lepas dari layar, lo bakal kaget sendiri. Ternyata banyak waktu yang bisa dipakai buat hal-hal yang lebih meaningful. Ngobrol, masak, baca, istirahat, atau sekedar duduk dan diem. Cara ketujuh, belajar bilang cukup. Kedengarannya simple tapi susah banget. Ngakuin bahwa lo udah cukup di dunia yang terus nyuruh lo buat jadi lebih dan lebih. Slow living ngajarin buat sadar, gua udah cukup kok. Cukup penghasilan buat hidup layak. Cukup pencapaian buat bikin bangga diri sendiri. Cukup waktu buat istirahat. Bukan berarti lo males atau nggak mau berkembang. Tapi lo tahu kapan harus ngegas dan kapan perlu ngerem. Kadang kita terlalu sibuk ngejar standar orang sampai lupa nanya ke diri sendiri, ini hidup siapa sih yang lagi gua jalanin? Dan pas lo sadar kalau lo udah cukup, hidup jadi jauh lebih damai, lebih ringan, lebih hemat juga. Karena lo nggak lagi buang energi buat buktiin sesuatu ke dunia. Lo cukup jalan pelan-pelan, nikmatin proses, tetap sadar sama arah lo. Di zaman serba cepat ini, kita memang sering lupa bahwa hidup nggak harus selalu ngebut. Nggak semua hal harus dikejar, nggak semua pencapaian harus diumbar. Kadang justru yang paling berharga adalah hal-hal yang tenang, pelan, dan nggak kelihatan. Disinilah konsep slow living jadi penting, bukan berarti lo jadi pasif atau males-malesan, tapi justru belajar hidup lebih sadar, nggak asal ngikut arus. Nggak sibuk ngejar validasi, tapi tahu kapan jalan, kapan berhenti, dan kapan cukup. Dan ini tips tambahan, biar slow living lo makin kuat dan tidak ketarik lagi ke fast living. Satu, jangan bandingin diri sama orang lain, tetapi bandingkan diri dengan diri lo sebelumnya. Salah satu hal yang bikin hidup lo nggak tenang adalah karena lo sering bandingin diri sama orang lain. Apalagi di medsos, temen lo naik jabatan, lo ngerasa gagal. Temen traveling ke Eropa, lo mikir, gua ngapain aja sih? Padahal slow living ngajarin kita buat punya pace sendiri, tempo sendiri. Nggak harus lari kenceng karena orang lain lari. Coba bandingin diri lo sekarang sama lo setahun lalu. Lebih sabar, lebih ngerti prioritas, bisa bilang enggak ke hal yang enggak penting, itu juga progres bro. Nggak semua perkembangan harus kelihatan di feed. Kadang yang paling berharga justru yang cuman bisa lo rasain sendiri. Dan ini penting banget kalau kondisi finansial lo belum stabil. Lo nggak harus ikut gaya hidup temen yang penghasilannya beda. Cukup punya standar sesuai kemampuan lo sekarang dan rayakan langkah kecil lo sendiri.
2. Latih rasa syukur setiap hari. Pas lagi ngerasa kekurangan, kita gampang fokus ke hal yang enggak kita punya. Tapi slow living ngajarin sebaliknya. Sadar dan apresiasi apa yang udah ada sekarang. Caranya simple. Tiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal kecil yang lo syukuri hari itu. Misal, bersyukur hari ini diberikan kesehatan, bersyukur masakan sendiri rasanya lumayan, bersyukur bisa ketawa bareng temen, bersyukur bikin hati lo lebih damai. Dan pas hati damai, lo nggak gampang tergoda buat ngejar validasi atau materi dunia. Karena tahu nggak, bersyukur itu bentuk kekayaan juga. Kekayaan batin yang nggak bisa dibeli, tapi bisa lo bangun pelan-pelan. 3. Nggak perlu takut dibilang lambat. Ini poin yang sering bikin galau. Takut dibilang lambat, nggak ambisius atau nggak produktif. Padahal lambat itu bukan berarti lo stuck. Lo cuma lagi pilih jalan yang sadar, lo nikmatin, dan nggak bikin lo burn out tiap minggu. Kadang orang yang kelihatan cepet justru lagi capek banget secara batin. Kita yang jalannya pelan, tapi tahu kapan gas, kapan istirahat, kapan cukup. Ingat, hidup bukan lomba cepet-cepetan. Nggak ada medali buat siapa yang paling dulu nikah, beli rumah, atau pensiun. Yang penting, lo ngerasa hidup lo sesuai sama nilai yang lo pegang. 4. Cari lingkungan yang nggak toksik. Kadang yang bikin lo ngerasa hidup lo kurang itu bukan isi dompet, tapi isi circle di lingkungan. Coba pikirin, pernah nggak lo denger, kok lo masih ngekos, gua aja udah nyicil rumah. Atau, kok lo masih kerja di situ, emang gaji segitu cukup? Nah, lingkungan kayak gini yang bikin kita overthinking, padahal hidup kita ya baik-baik aja. Makanya penting banget punya temen atau komunitas yang vibes-nya support, yang nggak suka pamer, nggak suka remehin, dan nggak maksa lo naik level versi mereka. Kalau circle lo bikin lo capek mental, itu tanda lo butuh jaga jarak. Slow living tuh soal bikin ruang yang tenang secara fisik, mental, dan sosial. Lo nggak butuh temen yang bikin lo ngerasa ketinggalan. Lo butuh temen yang bikin lo ngerasa cukup. 5. Nikmati proses, nggak cuma nunggu hasil. Kadang kita terlalu fokus ke hasil. Kapan sukses, kapan punya ini itu, kapan fase berat ini kelar. Padahal slow living ngajarin kita buat hadir di prosesnya. Lagi ngerintis usaha kecil, nikmatin perjuangannya. Rayain kemajuan kecil lo, itu juga bagian dari cerita lo. Kita terlalu sering nunda bahagia sampai nanti kalau gaji naik, nanti kalau punya rumah. Padahal kalau lo nggak belajar nikmatin hari ini, nanti juga belum tentu cukup. Jangan tunggu tenang sampai kaya raya. Nikmatin proses lo bertumbuh. Belajar hemat, belajar ngatur waktu, deket sama hal-hal sederhana. Itu semua berharga banget. Pada intinya, slow living itu bukan hidup lambat karena malas, tapi hidup dengan sadar. Pelan-pelan tapi penuh arti. Kita nggak perlu nunggu kaya dulu buat bisa tenang. Yang kita butuhin justru kesadaran, kejujuran sama diri sendiri, dan keberanian buat bilang cukup di dunia yang selalu maksa kita jadi lebih dan lebih. Slow living itu bukan gaya hidup orang malas, tapi gaya hidup untuk kita yang berani nyari makna kehidupan, bukan untuk validasi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.